Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PJBL kami yang berjudul Potensi Abu Sekam Padi dan Polimer Epoksi Resin sebagai Alternatif Inhibitor Korosi Besi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Riri Jonuwarti, SPD MSI. Di sini kami beranggotakan yang pertama yaitu Nina Aprilni, saya sendiri Nur Hayati, Rahma Yuniza Putri, dan Yosef Aryawanda. Latar belakang dari PJBL kami ini ada 4 topik. Yang pertama yaitu korosi, di mana proses destruktif pada logam akibat faktor lingkungan. Yang kedua yaitu dampaknya, kerugian ekonomi dan lingkungan. Yang ketiga yaitu solusi umum, yaitu kimia sintetik atau mahal, tidak tidak ramah lingkungan. Dan yang keempat yaitu ada abu sekam padi, silika tinggi atau ditambah polimer epoksi resin atau adesi kuat. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah abu sekam padi dan epoksi resin efektif sebagai inhibitor korosi? Yang kedua yaitu bagaimana mekanisme kerjanya? Yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh variasi komposisi terhadap efektivitasnya. Tujuan dari JBL ini yang pertama yaitu mengkaji efektivitas kombinasi abu sekam padi dan epoksi resin. Yang kedua, menganalisis mekanisme perlindungan korosi. Yang ketiga, mengevaluasi pengaruh komposisi. Selanjutnya, manfaat. Di sini ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Yang pertama yaitu solusi yang sangat ramah lingkungan, yang kedua pemanfaatan limbah pertanian, yang ketiga meningkatkan nilai ekonomi lokal. Terdapat beberapa metode penelitian, yang pertama yaitu efektivitas abu sekam padi dan polimer epoksi resin sebagai inhibitor korosi. Yang kedua, mekanisme kerja kombinasi abu sekam padi dan polimer epoksi resin. Yang ketiga, pengaruh variasi komposisi terhadap efektivitas inhibisi korosi. Yang keempat, metode evaluasi efektivitas, di mana langkah-langkahnya yaitu yang pertama preparasi abu sekam padi, di mana di sini pada gambar terdapat dua abu sekam padi yang telah dihaluskan, yang bagian atas merupakan yang belum dibakar dan yang bawah merupakan sudah dibakar. Yang kedua yaitu preparasi plat besi sebagai sampel uji, di mana sampel akan dipotong sesuai ukuran, dicuci lalu dijemur dan ditimbang. Yang selanjutnya, pembuatan inhibitor 5 gram, 10 gram, 15 gram abu sekam padi ditambah dengan epoksi resin. Di mana langkah-langkahnya yang pertama pengujian korosi, di mana di sini menggunakan larutan NaCl 1% dengan metode white loss. Materi kelima yaitu mekanisme dari kerja inhibitor abu sekam padi. Oke, itu ada pembentukan lapisan penghalang yang mana polimer eksposi resin berfungsi sebagai lapis utama yang menciptakan lapisan penghalang di permukaan logam. Lapisan ini mencegah kontak langsung antara logam dengan air, oksigen, dan zat-zat kimia korosif. Kemudian pengisian celah mikronya. Abu sekam padi ini dengan partikel silika berukuran mikro atau nano mengisi celah-celah mikro yang ada pada lapisan eksposi, sehingga meningkatkan densitas lapisan sehingga mengurangi porositas dan menghambat penetrasi agen korosif. Selanjutnya itu pengurangan kecepatan difusi. Silika dalam abu sekam pada padi menciptakan penghalang tambahan di dalam matriks resin eksposi yang memperlambat difusi ion-ion agrosif seperti Cl- dan SO42- ke permukaan logam. Keempat itu interaksi dari kimianya. Silika dalam abu sekam pada padi ini dapat berinteraksi secara kimiawi dengan matriks eksposi resin, sehingga membentuk ikatan silang atau cross-linking yang memperkuat jaringan pelindung. Hal ini memberikan ketahanan tambahan terhadap tekanan mekanik dan serangan kimia. Nah, di sini kami mendapatkan parameter masa awal, masa akhir, dan selisih dari 3 buah sampel yang kami gunakan. Nah, yang sampel pertama yaitu plat besi dengan 60 mili, maka masa awalnya ketika kami timbang itu sekitar 0,5 gram. Masa akhirnya setelah pelapisan itu 6,5 gram, sehingga selisihnya didapatkan sekitar 6 gram. Untuk sampel larutan NaCl sebesar 80-nya 0,3 gram, jika ditambahkan NaCl dengan masa akhir 6,9 gram, sehingga selisihnya didapatkan 6,6 gram. Untuk yang sampel ketiga, plat besi dengan larutan NaCl 100 mili, itu masa awalnya 0,5 gram. Masa akhirnya 7,8 gram, sehingga selisihnya didapatkan 7,3 gram. Nah, berikut gambar atau contoh dari 3 sampel yang kami gunakan dalam percobaan kali ini. Yang pertama itu tanpa menggunakan inhibitor, bisa dilihat
pada gambar bagaimana kadar dari NaCl yang kami gunakan semakin banyak NaCl yang kami gunakan, maka perkaratan atau korosivitas pada besinya itu akan semakin meningkat. Itu kita dapatkan di sampel pertama, sampel 2, dan sampel ketiga. Untuk gambar kedua, ada sampel 1, sampel 2, sampel 3 yang telah dilapisi oleh inhibitor. Yang berikut merupakan hubungan dari korosivitas laju korosinya dengan banyaknya volume larutan NaCl yang kami gunakan dalam proyek kami kali ini. Yang mana ketika dari gambar ini, dari grafik ini dapat dilihat bahwasanya volume larutan NaCl itu sangat mempengaruhi tingkat kelajuan dari korosi pada sampel yang kami gunakan. Nah, di mana R-nya itu sama dengan laju korosi gram sentimeter persegi per hari. Ini adalah luas dari sampel yang terkena korosi. W berat awal besi, WF berat akhir besi, dan A luas permukaan logam, dan T waktunya. Itu yang kami gunakan selama uji coba. Selanjutnya. Nah, dapat kita lihat gambar pada layar, yaitu sampel 1, sampel 2, sampel 3, yang merupakan sampel setelah perendaman dengan larutan NaCl selama 10 hari. Efektivitas ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu adalah komposisi abu sekam padi dan resin epoksi resin yang memainkan peran penting dalam menentukan hasil akhir. Komposisi yang tepat meningkatkan kekuatan dan daya tahan material. Lalu yang kedua itu ada ukuran partikel abu sekam padi, yang juga sangat berpengaruh di mana ukuran yang lebih kecil dapat meningkatkan distribusi dan integrasi material, sehingga menghasilkan produk yang lebih efisien. Lalu yang ketiga itu ada ketebalan lapisan pelindung, yang juga merupakan faktor krusial di mana lapisan yang lebih tebal dapat memberikan perlindungan tambahan, tetapi perlu diimbangi dengan berat dan fleksibilitas dari material tersebut. Nah, setelah 10 hari perendaman, korosi mulai muncul pada plat besi, yang menunjukkan bahwa inhibitor hanya memperlambat laju korosi, bukan untuk mencegah secara keseluruhan. Ion Cl- dalam larutan NaCl menembus lapisan pelindung dan menyebabkan oksidasi. Penggunaan abu sekam padi dan epoksi resin ini dapat melambat laju korosi dengan perlindungan yang lebih baik pada sampel dengan konsentrasi yang lebih tinggi dan lapisan resin yang terlalu tebal. Percobaan ini dengan berbagai volume NaCl yaitu 60 mili, 80 mili, dan 100 mili. Yang menunjukkan pengaruh perubahan volume larutan terhadap laju korosi, di mana semakin besar volume larutan yang digunakan, yang tersedia untuk berinteraksi dengan permukaan plat besi yang mempercepat reaksi oksidasi dan menyebabkan korosi. Pada sampel dengan 100 mili larutan, laju korosi sangat besar karena konsentrasi ion Cl-nya yang lebih tinggi, yang mempercepat penembusan lapisan pelindung dan peningkatan yang meneruskan kepada logam. Sebaliknya, pada sampel dengan 60 mili, yaitu dengan konsentrasi NaCl yang paling rendah, laju korosinya tergolong lebih rendah karena jumlah ion korosif yang terbatas, yang meskipun inhibitor masih berfungsi untuk memperlambat proses korosi. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari PJBL yang kami lakukan, yaitu eksperimen ini menunjukkan bahwa abu sekam padi yang kaya akan silika memiliki potensi inhibitor korosi dengan besi, membentuk lapisan tahan air dan tahan bahan kimia, meningkatkan efektivitasnya sebagai alternatif inhibitor korosi. Selanjutnya yaitu mekanisme inhibisi korosi melibatkan 2 proses utama. Pertama, lapisan epoksi resin yang tebal mencegah penetrasi air dan oksigen ke permukaan besi, mengurangi reaksi oksidasi. Yang kedua, dalam menghambat reaksi elektrokimia dengan mengikat ion-ion korosif dan meningkatkan stabilitas lapisan pelindung. Variasi memperkorosi. Namun, keseimbangan dengan jumlah epoksi resin juga penting. Resin yang cukup dapat mengurangi efektivitas lapisan pelindung. Komposisi optimal antara keduanya dapat mencapai pencegahan korosi yang lebih baik dan lebih tahan lama, dengan durasi perendaman lebih lama, dengan uji lingkungan korosif lebih variatif.
Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya sebagai moderator memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi